kalian dengan pasti, tapi sekarang aku mau ajak kita buat percaya bahwa Tuhan itu yang menjadi kendali atas hidup kita, atas keluarga kita, atas apapun yang kita hadapi saat ini. Dan sekarang aku mau ajak teman-teman dimanapun kalian berada, kita tinggalkan sejenak aktivitas kita mau datang di hadapan Tuhan, dan kita mau percaya bahwa janji Tuhan itu ajaib.
Tuhan. Dan biarlah segala pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau disukakan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memegang kendali hari ini Tuhan, saat ibadah Yofi hari ini Bapa. Dan kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang besar, Allah yang setia dalam hidup kami. Haleluya, amin, haleluya. Iman adalah dasar dari yang kuharapkan dan bukti dari segala yang aku. Bangkit berdiri, kita lepas dari zona nyaman kalian saat ini. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita cari tempat yang lebar, karena ini kan dasar dari yang kuharapkan bukti dari segala. Kita harus lompat-lompat karena kita punya iman, kita punya Allah yang besar, kita harus memiliki iman yang besar, dan kita juga harus mengekspresikan iman itu. Oke? Ya, mulai musik. Iman berikan kita apa? Iman berikan ku kekuatan.
dipersilakan buat cari tempat senyaman. Mungkin bisa duduk, bisa berdiri, bisa apapun yang nyaman bagi kalian. Dan kita sekarang mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian. Tetap
Mari kita berdoa untuk berkat firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bisa bersama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada yang mendengarkan pemberitaan firman ini Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi rema yang membekali, menguatkan Tuhan dan membentuk hidup kami. Dan kami juga menyerahkan semuanya dari awal hingga akhirnya bagi kemuliaan-Mu saja, dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau mau. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, saudara kasih Tuhan yang di sini maupun yang di rumah maupun yang di mana saja saudara mendengarkan renungan hari ini. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyambut jiwa baru yang masuk ke Youth Philadelphia dari Philadelphia Kids, yaitu Farrell dan Gracelyn. Ya, dimanapun kita berada, berikan tepuk tangan. Ya. Selamat datang untuk Farrell dan Gracelyn, dan kita berdoa kalian juga terus akan bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Nah, saya kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu. Ini ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Ya, dimanapun Anda berada, yang di sini dan yang di rumah, kita nyanyi satu lagu yang sangat terkenal. Judulnya adalah King Kong Badannya Besar. Gak usah lihat kanan kiri saudara, kita nyanyi aja. Yang sini nyanyi ya? Nyanyi ya? Nyanyi ya? Yang salah itu cuma nada paling bawah. Yang stemanya nggak sesuai. Ya cuma nada paling bawah aja. Oke, coba nih. Nah, oke, coba nyanyi lagi sekali. Yang sudah sangat legendaris sekali, saudara ya, King Kong Badannya Besar. Nah, salah satu senar aja ya dibuat nggak sesuai dengan nada aslinya, nggak enak, saudara. Kenapa? Fals. Ini tema yang kita bahas hari ini. Fals, saudara. Ya nggak nyaman, karena ya itu fals, nggak nyaman, saudara. Nah, saudara tahukah Anda apa sih arti dari kata fals? Kata fals itu biasanya diartikan dengan sumbang, tidak merdu, dan identik dengan suara yang tidak enak didengar. Nah, kalau kita bicara tentang dunia menyanyi, saudara, ini pengantar dulu, belum masuk firman, saudara. Kita bicara tentang dunia menyanyi, ternyata secara ilmiah kita bisa mendapatkan beberapa alasan mengapa ada orang sebagian bisa menyanyi dengan baik, tetapi sebagian tidak bisa. Jadi kalau nyanyi seringnya fals. Nah, ini mungkin kadang jadi pertanyaan seseorang, mengapa ya kok suara saya kurang bagus, tapi itu teman saya, jangankan dia nyanyi, dia batuk aja suaranya merdu, saya nyanyi kok fals. Atau mungkin ada yang pernah bertanya, suara saya sama musik kok sering LDR-an ya, suara saya kemana, musiknya kemana.
Nah, kenapa nih? Alasannya apa? Nah, ternyata secara ilmiah bisa dijelaskan kenapa seseorang nyanyi bisa ada yang bagus dan ada yang fals. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena tidak mempunyai kemampuan memenuhi ketepatan nada. Jadi, menurut peneliti, ada orang yang bisa menyanyi dengan tempo dan iringan notasi yang baik, tetapi ada orang yang tidak bisa memenuhi yang namanya kriteria ketepatan nada atau yang kita mungkin sering dengar dengan kata intonasi. Nah, inilah yang membuat seseorang akhirnya memproduksi suara yang fals atau sumbang gitu karena tidak bisa memenuhi kriteria ketepatan nada atau intonasi. Para ahli memperkirakan ada 60% orang di dunia ini yang tidak memenuhi kriteria ketepatan nada, yang nggak bisa memenuhi ini. Artinya ada 60% orang di dunia ini kalau nyanyi itu fals. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita bisa bersyukur. Bersyukur gimana? Ini artinya kalau kita bisa bernyanyi dengan baik, kita bersyukur karena kita berarti termasuk 40% orang di dunia yang bisa nyanyi dengan benar. Nah, kalau kita nggak bisa nyanyi dengan baik, kita juga bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena temannya banyak, saudara. 60% orang di dunia ini nggak bisa nyanyi dengan baik. Kenapa bisa demikian? Menurut para peneliti, ini ada hubungannya dengan otak kita. Kebanyakan kita bisa memiliki kemampuan untuk mendengar nada dengan tepat. Contohnya kalau kita mendengarkan lagu, kita bisa mendengarkan nadanya dengan tepat. Tetapi ketika kita coba menyanyi, otak kita mengirimkan instruksi yang keliru pada pita suara ketika mencoba memproduksi nada itu. Karena itu gak heran ada orang yang meskipun dia sedang dengerin musik, tetapi ketika dia mencoba nyanyi yang dia dengerin itu sejauh langit dari bumi, saudara. Tapi nadanya fals banget. Kenapa? Itu disebut dengan imitatif defisit. Ya itu tadi, keadaan otak pengennya nadanya apa, tapi pita suaranya gagal memproduksi nada tersebut. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa orang nyanyinya kok fals? Karena faktor genetik, saudara, atau faktor keturunan. Nah, rupanya faktor genetik menyumbang peran penting dalam mewariskan jenis suara. Itulah kenapa sering kita jumpai orang tua yang suaranya merdu, biasanya anaknya juga nyanyinya bagus. Kenapa demikian? Karena kualitas suara ditentukan oleh pita suara, bentuk leher, bentuk tenggorokan, dan struktur wajah. Dan semuanya itu diwariskan secara genetik. Ini diteliti secara ilmiah. Karena itu nggak heran kita sering dengar orang dari keturunan bangsa tertentu suaranya kok bagus-bagus. Ya karena ini, saudara, faktor genetik. Yang ketiga, kenapa kok ada orang yang suaranya fals? Yang ketiga alasannya adalah karena faktor mental. Faktor mental itu juga salah satu alasan yang menghambat seseorang mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam menyanyi, dalam bernyanyi. Contohnya apa faktor mental itu? Seorang yang pemalu, gugup, takut, itu akan kesulitan untuk mengeluarkan suara terbaiknya. Ya kadang-kadang dia kalau sendirian di kamar mandinya ini bagus. Begitu suruh tampil di depan, gitu, ngambil nadanya ngawur, saudara. Karena apa? Yaitu faktor mental, gugup, takut, saudara. Kadang juga bisa mengalami yang namanya panic attack. Waktu mau nyanyi, ya tiba-tiba, aduh, mual, tiba-tiba pengen muntah, tiba-tiba keringatnya banyak, tiba-tiba mules. Nah itu namanya panic attack. Juga bisa membuat kemampuan vokal tidak bisa keluar dengan baik. Alasan berikutnya kenapa seorang nyanyi tidak begitu bagus adalah karena faktor lingkungan. Apabila seseorang tumbuh besar di lingkungan yang mengapresiasi musik dan nyanyian, itu akan memberi dorongan pada orang itu untuk mengembangkan kemampuan olah vokalnya. Ya apalagi kalau kita dibesarkan di keluarga yang memang nuansa musik dan nyanyinya kental, biasanya orang itu berkembang vokalnya. Tetapi coba kalau kita baru mulai nyanyi gitu, ku tetapkan, baru gitu lalu wiki nyanyi opo, suara muki elek, rasa nyanyi gitu. Ya sudah, enggak nyanyi. Akhirnya kita nyanyi dalam hati, saudara. Olah vokalnya enggak berkembang. Ya, kemudian berikutnya adalah kenapa orang
tidak dapat bernyanyi dengan baik karena tidak mendapat pelatihan musik yang memadai. Ini alasan berikutnya, saudara. Mengapa seseorang suaranya tidak bagus, tidak berkembang dengan baik, adalah karena kurang mendapatkan pelatihan musik yang memadai seperti olah vokal dan latihan menyanyi dan sebagainya, saudara. Jadi, saudara kasih Tuhan, itulah beberapa alasan mengapa seseorang ketika menyanyi suaranya tidak enak atau fals. Nah, kembali ke soal fals tadi. Ternyata kata fals itu diambil dari bahasa Belanda. Ya, bahasa Belanda itu false, saudara. Ya, kalau fals yang kita tahu kan depannya F. Kalau bahasa Belanda depannya V. Bacanya sama sih, fals. Kata fals itu sebetulnya artinya cuma satu, yaitu menyimpang, saudara. Fals itu adalah menyimpang, ya terutama dalam menyanyi atau mainkan sebuah alat musik. Apabila nada musik itu menyimpang, nada yang kita nyanyikan menyimpang, maka disebut fals, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara soal menyimpang yang disebut fals dalam dunia menyanyi atau musik, kita juga bisa melihat bahwa firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk mewaspadai dan menjauhi yang namanya sikap menyimpang dari kebenaran Tuhan, saudara. Atau istilah saya mungkin sikap yang kalau Tuhan lihat itu fals, karena sikap kita menyimpang dari kebenaran Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat, kita mau belajar bersama beberapa hal tentang sikap yang menyimpang atau sikap yang fals dari kebenaran Tuhan, saudara. Kita akan belajar beberapa hal. Hal yang pertama, kita akan lihat tentang alasan seseorang bersikap menyimpang dari kebenaran Tuhan. Ya, kenapa seseorang kok bisa menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan? Alasannya apa seseorang bersikap menyimpang dari kebenaran Tuhan? Alasannya ada dua, saudara. Yang pertama, karena adanya godaan, saudara. Seseorang dapat akhirnya bersikap menyimpang dari kebenaran Tuhan karena ada godaan yang datang dalam kehidupannya. Saya kasih contoh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, saudara. Jadi alasan pertama kenapa seseorang akhirnya bersikap menyimpang? Karena ada godaan, saudara. Seperti tadi, ya Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa. Kenapa? Digoda oleh iblis. Ya ditawari, ini ada buah pengetahuan. Ayo kamu makan supaya kamu bisa jadi seperti Allah. Ya, ada godaan, saudara. Dalam hidup kita juga menyadari seringkali datang yang namanya godaan. Misalnya apa? Misalnya kita sekarang kan banyak buat tugas di rumah, saudara. Mau buat tugas atau homework atau PR, saudara. Waktu kita mau buat, sudah siapkan bahannya, lalu di sebelah kita ada sebuah handphone yang mulai menggoda kita, saudara. Saya mau buat tugas, lalu kita lihat handphone, ya sudahlah, main HP sebentar aja. Lalu kita mulai mainan handphone kita, buka media sosial, saudara, buka artikel-artikel ya yang kita sukai, main game, dan hasilnya apa? Hasilnya 1 jam kemudian kita sama sekali belum menyentuh tugas kita, saudara. Nah, siapa yang pernah kayak gini? Siapa yang pernah kayak gini? Nah, saudara, ya udah mau buat tugas nih, tapi ketika yang di rumah boleh ngaku kok, saudara ya, buka handphone, lu kok 1 jam? Yalah,
baru buat saudara. Nah itu saudara, kenapa menyimpang saudara dari tujuan awalnya? Ya ini ada godaan saudara yang hadir dalam hidup kita. Nah godaan ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa rasa malas, bisa tidak puas, bisa kemarahan, bisa kecewa saudara. Macam-macam saudara. Tapi godaan itu akan selama kita ada akan datang dalam hidup kita. Jadi alasan pertama kenapa manusia bersikap menyimpang, karena ada godaan. Alasan kedua, mengapa seseorang bersikap menyimpang adalah karena orang itu memilih untuk mengikuti godaan itu, saudara. Sikap seseorang menyimpang dari kebenaran Tuhan bukan hanya karena ada godaan, tapi terlebih dari itu adalah karena adanya pilihan yang kita buat untuk mengikuti godaan tersebut. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang menggoda kehidupan kita, sebetulnya kita selalu punya dua pilihan, yaitu pilihan yang benar atau pilihan yang salah, saudara. Ketika kita menghadapi godaan dalam hidup kita, yang datang dalam hidup kita, saya mau tunjukkan ada dua contoh tentang pilihan ketika godaan datang. Yang pertama, mari kita akan buka Alkitab kita kembali di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ini adalah seorang dari bangsa Israel yang bernama Akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel untuk menyerang satu kota yang hebat, namanya kota Yeriko, yang terkenal dengan temboknya yang sangat besar. Dan pesan Tuhan adalah ketika kamu sudah masuk ke Yeriko, musnahkan semua harta benda penduduk, semua ternak, habiskan semua, ya dimusnahkan, saudara. Nah, pada waktu orang Israel menyerang Yeriko, semua bangsa Israel dengar perintah Tuhan itu, tidak boleh mengambil barang apapun, semuanya dikhususkan untuk dimusnahkan. Semua orang Israel dengar itu. Dan saya kok percaya ketika mereka masuk ke dalam kota, tidak cuma Akan yang lihat ada benda yang berharga dan menarik. Tidak cuma Akan yang melihat ada emas. Tidak cuma Akan yang melihat jubah yang maha indah. Saya percaya semua orang Israel lihat harta kekayaan Yeriko pada hari itu. Kenapa? Karena kota Yeriko memang adalah kota yang terkenal sangat kaya, karena ini adalah kota perdagangan, saudara. Semua orang melihat harta itu, ada godaannya di situ. Bedanya apa? Bedanya Akan membuat pilihan yang salah, saudara. Ya, dia menuruti godaan itu. Dia menuruti godaan yang akhirnya membuat tidak hanya dia, tetapi seluruh bangsa Israel kena murka daripada Tuhan. Jadi ketika godaan datang, ya orang bisa memilih seperti Akan. Orang lain mungkin tidak mau, tapi dia mau. Dia memilih untuk mengikuti godaan tersebut. Contoh yang kedua, mari kita belajar dari seorang anak Tuhan yang namanya Yusuf, saudara. Di Kejadian 39 ayat 8 sampai yang ke-12. Kejadian 39 ayat 8 sampai 12. Tetapi Yusuf dikatakan menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah dan melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ini contoh orang menghadapi godaan. Yusuf digoda oleh tante Potifar. Nah, apa yang Yusuf lakukan? Tadi dikatakan pertama Yusuf menolak.
Dan kedua, Yusuf lari, saudara. Ini pilihannya Yusuf. Ya, menolak dan lari itu merupakan tindakan yang harus dipilih, saudara. Menolak dan lari itu pilihan kita ketika godaan datang. Yusuf yang pada waktu itu ada di rumah Potifar, ketika ada godaan datang, dia membuat pilihan yang benar, yaitu dia menolak dan lari dari godaan itu supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara kasih Tuhan. Kasih Tuhan, suatu ketika di Amerika ada seorang ibu yang namanya Ibu Wanda, saudara. Ia adalah seorang single parents, punya anak 5. Suatu ketika dia nggak punya uang, saudara, dan dia harus menghidupi anak-anaknya, keluarganya. Karena itu dia ingin menggadaikan televisi yang dia miliki, TV yang ada di rumah dia mau gadai. Kira-kira dapat uang kalau dirupiahkan sekitar 600.000 rupiah untuk biaya kehidupannya. Di tengah jalan waktu dia naik mobil, tiba-tiba di depan ada mobil brankas bank yang membawa uang dari bank, saudara. Entah gimana di tengah jalan, pintu dari mobil brankas itu, mobil yang membawa uang, saudara, terbuka dan satu kantong jatuh di tengah jalan. Ya, tepat di depan mobilnya dia, saudara. Ibu Wanda ini berhenti, lalu dia lihat, oh kok ada kantong? Dia ambil, saudara. Dia taruh di mobil, lalu dia hitung. Di dalam ada uangnya berapa? Yang dia butuh tadi berapa? 600.000 rupiah. Waktu dia buka kantong itu, dia hitung uangnya. Uangnya 1,6 miliar rupiah. Kalau dikurskan ke Indonesia, 1,6 miliar dalam satu kantong ini. Kalau Anda jadi ibu ini, apa yang Anda lakukan? Bersyukur? Haleluya. Berkat tercurah, aku diberkati. Mungkin gitu, saudara. Wah, lumayan. Kau pasti buka jalan. Ya, saudara. Butuh 600.000, dapatnya 1,6 miliar. Ya, yang di mobil depan nggak tahu. Terus jalan, saudara. Nggak tahu kalau ada uang yang jatuh. Kalaupun dia pulang, nggak ada yang tahu. Dia langsung dapat uang kontan 1,6 miliar rupiah, saudara. Perang batin. Satu sisi butuh, satu sisi kok bukan uang ini. Satu sisi butuh, satu sisi bukan uang ini. Dan dia bergumul itu nggak main-main. 4 jam antara balik atau tidak, saudara. Dibalik Akhirnya setelah 4 jam dia mengambil keputusan yang tepat. Dia kembali, saudara, menelpon, dia angkat telepon, dia telepon polisi, dia laporkan kejadian itu dan mengembalikan uangnya ke bank. Tidak diceritakan apakah kemudian dia mendapatkan imbalan dari perbuatan baiknya. Tapi yang jelas dia sudah ambil pilihan yang benar ketika godaan datang. Jadi yang pertama yang kita bisa belajar, saudara, alasan seseorang bersikap menyimpang, sikap jadi fals di hadapan Tuhan dari kebenaran Tuhan adalah karena 2 hal. Yaitu pertama, karena ada godaan yang datang dalam hidupnya. Terlebih kedua, karena pilihan yang salah ketika godaan itu datang. Itu hal pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua, tentang sikap menyimpang dari kebenaran Tuhan, apa yang kita bisa belajar? Yang kedua, sikap menyimpang dari kebenaran Tuhan sebaiknya tidak dipelihara, saudara. Ya, hal kedua yang kita bisa belajar tentang sikap yang fals adalah sikap yang fals dari kebenaran Tuhan, menyimpang dari kebenaran Tuhan, sebaiknya tidak kita biarkan ada dalam hidup kita. Mengapa? Paling tidak ada 2 alasan, saudara. Yang pertama adalah karena sikap menyimpang dari kebenaran Tuhan akan membuat kita kehilangan semua hal yang baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Saya ajak kita baca satu ayat, Yosua 1 ayat yang ke-7. Tadi kita baca Yosua 7 ayat 1, sekarang kita baca Yosua 1 ayat yang ke-7. Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan di ayat tadi dikatakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita bisa lihat bahwa sikap menyimpang dari kebenaran Tuhan akan membuat hidup kita jadi jauh dengan yang namanya keberuntungan. Padahal kita tahu keberuntungan itu erat dengan yang namanya keberhasilan, saudara. Ya, siapa di sini yang ingin hidupnya sial dan gagal? Ada?
Nggak ada. Sekolah gagal, hubungan asmara sial, kerja gagal, kesehatan sial, berangkat gagal, pulang sial, saudara. Ada yang mau hidup seperti itu? Nggak mau, saudara. Di Amerika ada seorang wanita namanya Melanie Martinez. Dia punya kisah hidup yang kisah nyata, saudara. Tetapi kisahnya ini menarik. Bayangkan, wanita ini kehilangan rumahnya hancur 5 kali berturut-turut, saudara. Dan semuanya hancur karena badai yang menghantam Amerika. Rumahnya 5 kali dihancurkan oleh berbagai badai yang berbeda. Ketika dia punya rumah yang pertama, datanglah badai Betsy pada tahun 1965 dan rumahnya kena badai hancur. Dia bangun rumah lagi, kena badai kedua namanya badai Juan, saudara. Rumahnya hancur lagi. Dia bangun rumah yang ketiga, datang badai yang namanya badai George dan kemudian rumahnya hancur lagi. Dia bangun lagi rumahnya, saudara, datanglah badai Katrina, saudara. Rumahnya hancur. Setelah terkena badai Katrina, suatu stasiun televisi yang tahu kisah dari si Melanie ini merasa kasihan dan akhirnya menggalang dana, mengumpulkan dana masyarakat untuk membuatkan si Melanie ini rumahnya yang kelima, saudara. Setelah dana terkumpul, Melanie pun berhasil memiliki rumah baru yang ironisnya kembali hancur oleh badai Isaac yang datang pada tahun 2012, saudara. 5 kali bangun rumah hancur karena badai semua. Ya saudara, sampai hari ini wanita ini dapat julukan wanita paling sial di Amerika, saudara. Ada dari saudara mau dapat julukan seperti ini? Gak ada, saudara. Kita mau hidup yang berhasil, beruntung. Ya, tentu hidup yang gagal dan sial tentu tidak kita sukai. Dan ternyata jika kita mau menghindari hidup yang seperti ini, salah satu hal yang perlu kita hindari adalah memelihara sikap menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi alasan pertama, mengapa sikap menyimpang ini jangan sampai kita pelihara, saudara. Karena sikap menyimpang dari kebenaran firman akan membuat kita kehilangan semua hal baik yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Ya, jadi sikap suka menyimpang itu akan membuat kita membuat hidup kita tidak menerima segala hal yang baik yang sudah Tuhan siapkan. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyimpan sikap menyimpang, fals, saudara, dari kebenaran firman Tuhan, karena sikap suka menyimpang dari kebenaran Tuhan itu sangat dekat kaitannya dengan dosa. Saudara, tahukah saudara, kalau kita baca perjanjian baru saja, itu kata yang dipakai untuk diartikan ke bahasa kita dengan dosa itu ada 12 kata. Dan dari 12 kata itu ada satu kata yang paling sering dipakai, yang paling banyak dipakai untuk menggambarkan dosa, untuk berkata tentang dosa, dan kata itu adalah hamartia, saudara. Nah, kata hamartia secara harfiahnya itu berarti adalah meleset dari target atau menyimpang dari tujuan, menyimpang dari sasaran. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya hidup yang menyimpang dari kebenaran Tuhan memang sangat dekat kaitannya dengan dosa. Karena itu sebaiknya tidak kita pelihara, saudara. Contohnya begini, ketika kita mulai memilih berhenti berdoa, memilih berhenti membaca firman, lalu lama-kelamaan, percayalah saudara, manusia lama kita akan kembali. Manusia lama kita akan kembali. Dan kemudian yang akan mengikuti berikutnya adalah kita mulai lagi berbuat dosa. Awalnya mungkin tidak merasa berbahaya, sampai akhirnya kita menyadari kita ternyata sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjaga kekudusan kita. Kita sudah tidak punya kekuatan lagi untuk hidup benar. Dan kita sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menolak dosa, saudara. Awalnya hanya mungkin berhenti sehari, bolong sehari, lama-lama jadi 2 hari, jadi 3 hari, jadi 1 minggu, jadi 1 bulan, saudara. Dan akhirnya tahu-tahu kita sudah berbuat dosa lagi. Tahu-tahu kita sudah kembali ke hidup kita yang lama, dosa yang sudah kita tinggalkan, kita lakukan lagi, saudara. Dosa yang sudah kita jauhi, kita dekati lagi, saudara. Dan kita menyadari kita sudah tidak punya kekuatan untuk menolak dosa itu.
bahkan kita tenggelam di dalam dosa itu. Saudara kasih Tuhan, seseorang yang akan kena flu atau penyakit flu, biasanya itu ada gejala yang timbul. Misalnya apa? Mulai pilek, terus mulai sering bersin, mulai gatal ya hidungnya. Lalu apa? Batuk mungkin. Lalu mulai pusing, saudara. Rasa pusing, saudara. Sakit tenggorokan mungkin. Mau kena flu, saudara. Lalu dia mulai merasa bahwa body feels not delicious. Badannya terasa nggak enak, saudara. Ya, kok nggak enak ya awakku ya. Nah, biasanya dari situ kita sadar, kayaknya kamu mau kena flu nih. Ya, badannya mulai nggak enak, tenggorokan kok mulai serak-serak gitu. Suaranya kok biasanya suara emas mungkin jadi perak, saudara. Kok rotok turun gitu ya, saudara. Kita kerasa ini mau flu nih. Nah, saudara kasih Tuhan, hal yang sama itu sebetulnya juga terasa di dalam rohani kita. Kalau kita mulai coba lihat dosa, mulai susah menolak godaan daging, dalam roh kita tahu, kayaknya aku mau jatuh nih. Kayaknya something wrong nih, ada yang salah dengan rohaniku. Kok aku mulai lakukan ini lagi ya? Kok aku mulai tertarik sama ini lagi ya? Kok aku mulai tergoda lagi? Nah, biasanya kita secara roh tuh tahu, saudara, bahwa kita sudah agak bahaya, lampu merah, saudara. Nah, kalau kita menyadari ada tanda-tanda seperti ini, segeralah kembali kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita akhirnya malah nanti menyimpang dari kebenaran Tuhan, saudara. Sama seorang yang mau kena flu, pernah nggak ngerasain rasanya badan gak enak, mau kena flu, pernah yang di sini? Lalu apa yang Anda lakukan? Minum obat, minum obat, tidur, minum vitamin. Nah, benar saudara. Orang kalau badannya gak enak, nyaman, makan. Loh iya saudara. Kadang-kadang gitu, wah mulai gak enak, cari sing anget-anget. Ya mungkin sop ayam, hisit, saudara ya. Jangan dibayangin, nanti lapar saudara. Lalu benar, minum vitamin. Biasanya vitamin C yang sering dikonsumsi supaya daya tahan tubuhnya lebih baik. Lalu mungkin minum wedang jahe, saudara. Ya minum sesuatu atau lakukan sesuatu, tidur, saudara, beristirahat yang cukup. Karena kita tahu tubuh kita sedang tidak sehat. Kita perlu sesuatu untuk memulihkan, saudara. Nah, sama juga dengan hidup rohani kita. Kalau kita hari-hari merasa rohani kita sedang nggak fit nih, sedang rasanya susah banget nolak keinginan daging, susah banget nolak dosa, ya susah banget untuk setia baca Alkitab. Bahkan mungkin kita baca Alkitab tapi cuma lewat aja, cuma kayak rutinitas dan kita nggak pernah dapat rema apapun, saudara. Kita malas banget ibadah, saudara. Kita malas banget berdoa, memuji Tuhan. Nah, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sama seperti kalau kita ngerasa mau kena flu, berbalik pada Tuhan, saudara. Bayar harga, saudara. Jangan biarkan daging kita mengalahkan roh kita. Ya ambil waktu mungkin berdoa puasa di rumah, saudara. Sungguh-sungguh cari Tuhan lagi. Bayar harga supaya rohani kita kuat kembali, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita, jangan biarkan hidup kita menyimpang dari kebenaran Tuhan. Hidup kita jadi fals, saudara, di hadapan Tuhan. Gak enak dilihat oleh Tuhan. Gak enak ketika Tuhan melihat hidup kita. Bahkan hidup kita menyakiti hatinya. Jangan, saudara, jangan kita lakukan yang seperti itu. Tapi marilah kita menjaga hidup kita terus benar, terus lurus, ya tepat pada kehendak Tuhan, saudara, mencapai target-target ilahi yang saya percaya sudah Tuhan siapkan dalam hidup setiap kita. Dan saya berdoa firman Tuhan boleh jadi rema buat kita semua. Mari kita bersama-sama tetap menjaga hidup kita, saling menguatkan, saudara, saling mengingatkan, ya supaya kita tetap didapati berkenan, setia sampai garis akhir. Haleluya, amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh jadi rema buat hidup kami dan mengingatkan kami supaya kami tetap hidup lurus, tetap hidup benar, tetap hidup dalam jalan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, dan menepati, menggapai Tuhan titik-titik target ilahi yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami dan semuanya tergenapi Tuhan. Dapatilah Tuhan hidup kami tidak bercacat, tidak bercela Tuhan ketika Kau datang kali yang kedua. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini sedang mengalami kelesuan dalam rohaninya, supaya Tuhan memberikan kekuatan Tuhan, dan supaya mereka juga mendapatkan kesadaran untuk membayar harga, untuk sungguh-sungguh kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Surgawi, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Kami kelompok kuat. You're not far away, you're coming close. And even as we wait, you're coming close, closer and close. There's no heart unseen. There's no space between you and I. You and I. You're closer than the very You're not far away, you're coming close. And even as I wait, you're coming close. You're like starlight in the dark, and their smiles can't conceal you. And every glimmer is a spark, catching fire as you break through. Hai guys, apa kabar?
Masih ingat kan sama foto-foto tadi, tampilan-tampilan yang mengingatkan pada kita betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa kita semua tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan sampai garis akhir. Semangat! Ya, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami masih bisa beribadah. Meskipun secara online, kami tetap bersyukur, tetap bersukacita. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau selesaikan ibadah kami, biar berkat-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Biar hidup kami tetap jadi terang, jadi garam, jadi berkat, jadi teladan. Dan kami boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami dan serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.